Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia. Pemirsa yang istimewa, sahabat channel Kimia Itu Mudah yang istimewa, marilah kita melanjutkan belajar kimia. Kali ini kita akan membahas gas mulia, yaitu bagian dari kimia unsur, merupakan materi kelas 12 semester ganjil. Keberadaan unsur-unsur di kerak bumi. Yang pertama, sekitar 90 jenis unsur terdapat di alam, sisanya merupakan unsur buatan. Sebagian dari unsur tersebut terdapat sebagai unsur bebas, tetapi lebih banyak berupa senyawa. Yang kedua, unsur-unsur gas mulia, yaitu meliputi helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon terdapat sebagai unsur bebas. Nah, kali ini nanti penekanan kita pada gas mulia ini. Ingat, gas mulia ini harus dihafalkan lengkap dengan nomor atomnya karena akan membantu dalam konfigurasi elektron dan juga dalam ikatan kimia. Ya, kita ingatkan kembali. Helium itu He, nomor atomnya 2, neon Ne, nomor atom 10, argon itu Ar, nomor atom 18, kripton Kr, nomor atom 36, xenon Xe, nomor atom 54, dan radon Rn nomor atom 86, harus selalu diingat. Di alam selalu dalam keadaan bebas. Yang ketiga, unsur-unsur logam, yaitu emas, platina, perak, dan tembaga juga ditemukan dalam bentuk bebas maupun dalam bentuk senyawanya. Jadi ini termasuk logam mulia ya, yang sulit mengalami oksidasi. Kalau dalam deret volta dia berada di kanannya H. Beberapa unsur non-logam yaitu oksigen, nitrogen, belerang, dan karbon. Nanti juga akan kita pelajari. Kemudian bahan-bahan alam yang mengandung unsur atau senyawa tertentu dalam kadar yang relatif besar itu disebut dengan mineral. Mineral yang secara komersial digunakan sebagai sumber logam disebut dengan biji, yaitu istilah yang nanti akan kita pelajari. Kemudian ini tabel kelimpahan unsur dalam kulit bumi. Yang terbanyak ternyata adalah oksigen, itu sebanyak 49,20% massa. Yang kedua adalah silikon sebanyak 25,67% massa. Tidak perlu dihafalkan, diingat-ingat saja. Yang beberapa yang penting, komposisi udara bersih dan kering. Nah, udara itu ternyata banyak mengandung nitrogen N2, gas nitrogen N2. Kemudian oksigen O2 itu ternyata terbanyak kedua, sebanyak 20,94%. Ini ya. Terus kemudian ini kandungan mineral utama dalam air laut. Nah, air laut itu banyak mengandung ion Cl- klorida sebanyak 18,98 ini ya, kilogram per kilogram air laut. Kemudian natriumnya terbanyak kedua 10,556 gram per kilogram air laut. Ini yang lainnya. Kemudian beberapa golongan mineral. Ini yang AU itu emas, Ag perak ya, dan seterusnya, Pt dan seterusnya. Ini tidak ada sebagai unsur. Maksudnya gitu ya. Jadi nanti dalam bentuk senyawanya. Ini antara lain oksida yang berupa oksida, tidak ada hematit, magnetit, dan seterusnya. Ini adalah unsur-unsur yang mengandung apa? Mineral yang mengandung besi, nanti digunakan untuk pengolahan besi. Kemudian bauksit mengandung aluminium, kasiterit mengandung Sn, silika mengandung Si, dan seterusnya. Ada yang berbentuk sulfida, ada kalkopirit, dan seterusnya. Yang berbentuk klorida ada NaCl, dan seterusnya. Ya, nanti dibaca sendiri. Kemudian berikutnya ini yang nanti akan kita pelajari lebih detail di bagian ini, beberapa data sifat fisis dari unsur gas mulia, jadi He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
Nomor atomnya harus hafal 2, 10, 18, 36, 54, 86. Ini berada di golongan 8A dalam tabel periodik unsur atau golongan 18. Kemudian elektron valensinya semuanya 8 kecuali helium, elektron valensinya 2. Jari-jari atomnya dari atas ke bawah semakin besar, titik lelehnya semakin besar, titik didihnya juga dari atas ke bawah semakin besar, energi pengionan dari atas ke bawah semakin kecil. Ini afinitas elektronnya, kemudian densitasnya, dan seterusnya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang perlu diingat kembali, sistem keperiodikan yang di kelas 10, bahwa ini artinya membacanya dalam satu golongan dari bawah ke atas, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom berkurang. Jadi jari-jari atom yang paling kecil itu yang paling atas, paling kanan, berarti apa? Helium ya. Nah, seterusnya gitu. Energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatiban dalam satu golongan dari bawah ke atas, dalam satu periode dari kiri kanan bertambah. Ini salah satu cara untuk mengingat, memudahkan memahami. Kita gambar. Dan kembali kita ingatkan tentang tabel periodik unsur. Jadi penentuan golongan yang mungkin pernah kita pelajari di kelas 10 itu golongannya ada golongan A, golongan B, golongan utama, golongan transisi. Namun penamaan yang baru itu menggunakan golongan tanpa A dan B, mulai 1 sampai 18. Jadi golongan 1 itu sama dengan 1A, 2 sama dengan 2A. Kemudian yang 3A itu sama dengan 13, 4A 14, 5A 15, 6A 16, 7A 17, dan 8A 18. Sedangkan yang transisi itu golongan 3 sampai golongan 12. Jadi mulai dari 3B, golongan 3, 4B, 5B, 5 ya, dan seterusnya. Yang golongan 8B nanti ada 8, 9, 10. Yang 11 ini golongan 1B, 12 golongan 2B. Ya, ingat-ingat. Gas mulia harus hafal lengkap dengan nomor atomnya karena akan membantu dalam konfigurasi elektron. Ingat di kelas 10 ya, cara menuliskan konfigurasi elektron sistem gas mulia. Kemudian beberapa sifat kimia gas mulia. Yang pertama, radon ternyata dapat bereaksi spontan dengan fluorin, sedangkan xenon memerlukan pemanasan atau penyinaran untuk memulai reaksi. Krypton lebih sukar, hanya bereaksi dengan fluorin jika disinari atau jika diberi loncatan muatan listrik. Sementara itu helium, neon, dan argon ternyata lebih sukar lagi bereaksi dan belum berhasil dibuat suatu senyawa dari ketiga unsur itu. Jadi sampai sekarang helium, neon, dan argon belum bisa dibuat senyawanya. Kereaktifan gas mulia bertambah besar sesuai dengan pertambahan jari-jari atom, yaitu dari atas ke bawah semakin reaktif. Nah, ini dasar berpikirnya setelah ditemukan XePtF6 oleh Neil Bartek. Selama bertahun-tahun unsur gas mulia disebut sebagai gas iner, artinya tidak bereaksi. Sejak penemuan XePtF6 oleh Neil Bartek, anggapan gas iner gugur. Ya, karena sudah bisa dibuat senyawanya. Energi ionisasi krypton, xenon, dan radon hampir sama dengan energi ionisasi oksigen dan masih lebih rendah dari fluorin, fluorin atau fluor. Oleh karena itu dimungkinkan tiga unsur tersebut dapat membentuk senyawa dan telah dibuktikan oleh Neil Bartek. Ya, jadi ada tiga unsur gas mulia yang sudah bisa dibentuk senyawanya, yaitu krypton, xenon, dan radon. Yang tiga lainnya belum bisa. Itu ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami dengan baik. Sekarang untuk uji kompetensi ini silahkan nanti dikerjakan ya. Coba nanti yang belum bisa nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, saya kira mudah saja ini, bisa kalau Anda memahami dari atas tadi. Oke, untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.